secanggih apapun teknologi yang kita banggakan saat ini tidak akan pernah bisa mengalahkan rasa cipta dan karsa yang dimiliki oleh leluhur kita. Kembali lagi di channel YouTube Kopi Ganes bareng Dito, ada Mas Rudi sama ada Mas Teddy. Iki kudu ngomongnya kudu semangat ya, karena ini aku membawa nama anak muda, anak milenial, generasi muda, ini era milenial. Masih berkaitan dengan lembaga pendidikan, lembaga pembelajaran ya, lembaga pendidikan, pelatihan, keterampilan, Tosan Aji. Berkaitan dengan lembaga ini ya, Mas Rudi sama Mas Teddy. Jadi nanti ini kok aku bisa ngomong Mas, nanti Jogo ketemu Pak. Ini semua beliau-beliau ini orang berpengalaman ya. Jadi aku mau tanya, zaman sekarang ini, era sekarang ini kan awalnya mungkin kita ada istilah smart, entah smartphone atau smart TV atau apa. Jadi dan akhirnya mengarah ke kecerdasan buatan, artificial intelligence, yang itu ibaratnya mungkin perlahan-lahan menggantikan peranan manusia ya. Jadi semuanya serba teknologi, semuanya serba komputer, dan akhirnya manusia jadi tinggal pencet-pencet aja, tinggal lambaikan tangan dan sebagainya, cekrek wis dadi gitu. Nah ini untuk lembaga ini, kenapa kok malah ke arahnya kok ke kearifan lokal, arahnya kok ke Tosan Aji? Itu mungkin Mas Teddy dulu sing mau ngelirik aku. Ket mau ngelirik arep ngomong apa iki Mas? Ayo Mas. Ya, kecerdasan buatan atau artificial intelligence itu kan arahnya ke keuntungan sebenarnya ya, dan memudahkan, ringkes ya. Ya ringkes lah kita lah. Ya memang bener, itu nanti pasti akan mengurangi istilahnya ya apa ya? Ya jadinya ya ringkes kan itu tadi Mas. Kalau misalnya kita mau kemana-mana, mau makan, mau apa, kirim barang dan sebagainya, tinggal di rumah sambil tidur, itu bisa gitu loh. Kan artificial kan salah satunya kan seperti itu ya, kan. Murah yang awalnya kayak sesuatu yang dilakukan oleh kita nanti kan sudah nggak perlu arahnya ke situ gitu loh. Jadi arahnya ya memang kalau yang paling saya lihat yang paling besar itu tujuannya salah satu keuntungan dan ringkes itu tadi. Kenapa kok kita masih di Tosan Aji ya, kok kayak kembali ke zaman kuno kayak apa? Wah jadul. Kalau saya sih sebenarnya dengan belajar budaya sebenarnya kita belajar cara berpikir nenek moyang kita sebenarnya, leluhur kita. Nah itu sebenarnya. Jadi cara mereka berpikir itu seperti apa sih gitu loh. Jadi lebih ke kitanya, ke dalamnya. Jadi ke manusianya gitu loh. Terus kalau di era milenial ini sekarang juga untuk belajar budaya itu kenapa penting ya? Kalau saya pribadi saya punya keyakinan dan ini memang harus dimiliki. Jadi itu Tosan Aji itu salah satu identitas ya. Jadi bangsa kita. Jadi kita sebagai sebuah bangsa yang beda, yang dimana untuk teknologi tempat lipat itu bisa dibilang cukup rumit ya. Bahkan sekarang pun masih banyak istilahnya misteri ya, banyak hal yang belum terpecahkan sebenarnya sampai kali ini. Nah dengan menyadari itu istilahnya, jadi bagaimana leluhur kita dulu itu berpikir yang kalau istilah kata Pak Heri Sabtono, ganok gawene nutuki watu dadi ukiran apik, dadi tali Borobudur, ngemplengi besi, dicampur iki dadi keris sing nek didelok kok ngene gitu loh. Jadi ada sesuatu rasa yang apa gitu. Jadi pasti beda lah, lain lah istilahnya ya, rasa atau apa itu beda kita melihatnya. Jadi dengan melihat seperti itu nanti kita itu akan sadar sebenarnya sehebat apa sih leluhur kita dulu itu. Masa kita yang zaman sekarang nggak bisa seperti itu? Itu kita sudah harusnya lebih maju. Itu yang ide yang pertama yang ingin saya tularkan lah istilah ke teman-teman lah. Jadi harus berpikir seperti itu. Kalau leluhur kita ada bisa seperti itu, masa kita yang sekarang nggak bisa gitu. Terus dari situ kita tahu kok bangsa kita ini sebesar apa gitu loh. Jadi kita nggak perlu minder. Jadi kita harus bangga gitu loh. Kan sekarang kan
dengan bangsa sendiri itu minder, lebih bangga kalau pakai budaya bangsa lain, pakai. Contohnya Mas, ayo Mas, ngomong ya. Contohnya kan sekarang pakai belangkon dikira dukun, tapi kalau pakai baju yang apa, gamis apa wak, keren gitu loh ya. Ada embel istilahnya, apalagi yang dari barat ataupun dari timur tengah itu kayaknya lebih bangga gitu loh. Harusnya kan nggak seperti itu gitu loh. Itu karena kita nggak tahu bangsa kita ini sebesar apa ya, karena kita nggak mengenal budaya kita. Karena kita nggak tahu budaya kita gitu loh. Akhirnya kita nggak tahu siapa diri kita. Dengan belajar istilah budaya kita akan tahu jadi diri kita ini sebenarnya siapa gitu loh. Jadi kembali lagi ya ke arahnya ya memperbaiki SDM kita lah. Kita itu dulu. Jadi kalau kita mau nyalip sebenarnya ya untuk di bidang itu tadi kecerdasan buatan ya, mungkin agak ketinggalan, kita pasti masih ngekor, mereka wis jauh bahas teknologi, kita masih gontok-gontokan cuma masalah keyakinan, perbedaan cuma itu aja. Jadi intinya kita belajar budaya salah satunya itu ya, itu aja sih. Mungkin kalau untuk yang lebih teknis, lebih ke apa nanti Mas Rudi bisa. Jadi kalau artificial intelligence itu kan teknologi yang mempermudah manusia meringkes ya. Tapi kalau tak lihat kan kalau kita untuk kembali ke arifan lokal, kita mengetahui gimana sih lakune nenek moyang kita itu kan sebenarnya kan untuk membangkitkan lagi semangat sumber daya manusia. Sebagai manusia. Kita sebagai manusia itu kudune semangat gitu loh. Iya, benar. Untuk menyaingi atau ibaratnya anggap aja kita sejajar lah sebenarnya kearifan lokal dengan artificial intelligence. Mungkin Mas Rudi punya alasannya mungkin? Iya, jadi kalau saya sendiri memang orang IT ya, jadi saya memang belajar di IT. Jadi kalau kita ikuti perkembangan sekarang di era ini ya 4.0 ya 4.0, semua bicara tentang artificial intelligence. Yang saya pahami artificial intelligence itu kan kecerdasan buatan, di mana satu teknologi yang diciptakan untuk ini memindah kemampuan seorang pakar yang ada pada diri manusia. Nah ini yang harus kita pahami. Sedangkan teknologi sendiri itu diciptakan kan sebenarnya untuk mempermudah bagaimana kita berkehidupan ini. Ya misalkan kalau dulu kita mau makan itu harus ini jalan kemana-mana cari waktu. Kalau sekarang cukup buka HP, kita ada ini sampai dunia itu ada pada satu genggaman seperti itu. Tergantung ya. Awalnya mempermudah tapi akhirnya kita jadi tergantung. Nah itu begitu nilai ketergantungan. Wifi, betul. internet, mati. Itu yang harus dipahami oleh generasi sekarang. Karena kalau bangsa kita itu menjadi bangsa yang besar, itu kan harus menjadi ini menjadi diri kita sendiri. Jati diri bangsa kita itu harus tetap dipegang karena itu sebagai karakter. Dan bagaimana tahu karakter kita itu kan dilihat dari budaya yang sudah diturunkan oleh para leluhur kita, termasuk salah satunya itu teknologi Tosan Aji ini. Dan saya coba lihat itu dari pembuatan keris itu memiliki satu teknologi tersendiri. Ilmu fisika, ilmu kimia, ilmu metalurgi itu ada semua di situ. Akan tetapi dari ini kita sendiri sebagai misalkan orang Jawa yang banyak menggunakan keris ternyata tidak banyak menguasai teknologi itu. Yang menguasai hanya 1-2 orang saja. Dan seolah-olah itu menjadi satu kekaguman tersendiri, hanya sebuah kekaguman. Akan tetapi tidak mencoba untuk melestarikan bagaimana Tosan Aji itu tetap bisa dibuat dengan nilai teknologi yang tinggi, dengan nilai filosofi yang tinggi, dengan nilai histori yang cukup tinggi seperti itu. Nah, ada satu hal yang tidak dipahami. Secanggih apapun artificial intelligence itu tidak akan bisa mengalahkan yang namanya rasa cipta dan karsa yang dimiliki oleh leluhur kita sampai dengan saat ini. Ini quote-nya nih ya. Iya. Coba Mas diulangi lagi sing suaranya menggelegar tadi. Jadi secanggih apapun teknologi yang kita banggakan saat ini tidak akan pernah bisa mengalahkan rasa cipta dan karsa yang dimiliki oleh leluhur kita. Dan itu salah satunya tertuang dengan yang namanya Tosan Aji. Nah ini generasi milenial perlu tahu betul nanti bagaimana teknologi yang ada di dalamnya. Bahkan
kalau kita sudah mencoba mengupas sedikit pengetahuan yang ada di dalamnya, saya yakin gitu ya, para generasi milenial itu tidak akan mau meninggalkan budaya leluhurnya dan terbawa arus oleh budaya luar negeri. Itu keyakinan seperti itu ya. Mas Rudi kan orang IT ya Mas. Iya. Tapi kok sekarang itu kok cenderungnya lebih ngomong tosan aji ini apa wis bosen? Terus pengen jadi empu gitu. Tidak. Saya tidak akan meninggalkan keilmuan saya. Karena itu juga bisa membantu banyak umat manusia. Hanya saya sendiri itu sebenarnya suka itu dari dulu ya, dari kecil. Memang kakek saya itu punya beberapa keris tombak yang waktu saya kecil itu hanya saya lihat dan waktu itu tidak tahu cara pemeliharaannya seperti apa sehingga menjadi benda yang karaten, termasuk sekarang yang dimiliki oleh ibu mertua saya. Bahkan bingung bagaimana cara merawatnya, mencucinya, atau ini bagaimana ini, sampai bingung seperti itu. Akhirnya kemarin saya coba untuk tanya-tanya, terus saya coba berkomunitas di ini budaya dan sejarah, terus termasuk di Tosan Aji ini, terus dapat cerita dari empu ini keris apa, dikasih cerita baru. Itulah saya mencoba untuk menggali kembali apa yang pernah disampaikan oleh kakek saya dulu. Gitu. Ada hal-hal yang sering kita lupakan. Kalau dulu leluhur kita untuk berkomunikasi jarak jauh itu harus menjalani ritual tertentu. Kalau sekarang cukup dengan HP kan gitu ya. Nah, padahal teknologi itu sudah dimiliki oleh leluhur kita dulu. Nah, sekarang menggunakan alat. Kalau dulu dengan diri kita sendiri, itu bedanya. Nah, kenapa kita sebagai penerus itu tidak menggunakan diri kita dengan kekuatan seperti itu, malah meninggalkannya. Nah. Oke. Nah, jadi kalau dulu itu kita menggunakan alat yang ada di dalam diri kita untuk berkomunikasi dengan orang lain. Sedangkan kalau sekarang kita menggunakan alat yang ada di luar, yang itu bisa dibilang artificial intelligence kan ya gitu kan. Jadi yang coba kita pahami itu cara nenek moyang kita untuk berpikir caranya gimana untuk menggunakan apa yang ada di dalam diri kita sendiri gitu kan Mas. Iya. Kalau dulu leluhur kita berkomunikasi jarak jauh itu dengan menggunakan kekuatan gelombang yang ada dalam dirinya sendiri. Kalau sekarang itu menggunakan alat yang namanya handphone. Sehingga kalau dulu itu tidak ada ketergantungan, kalau sekarang itu tergantung pada alat ini. Itu yang harus kita pahami bersama saat ini dan harus kita bangkitkan. Oke, jadi gitu ya, konco Ganes. Wong Jawa, ojo lali Jawane. Jawa. Matur nuwun.